Oke, kita akan mulai hari ini ya. Jadi kayak lagi a day without the husband, satu hari tanpa suami. Jadi kita akan seperti biasanya lakukan rutinitas karena even though my husband not here, nggak ada suaminya di sini, tapi kan ada anak-anak ya, jadi harus jemput anak-anak para bocil. Jadi seperti itu. Nih, oke. Jadi kita akan ke sekolah dulu. Kita akan jemput anak-anaknya. Pertama, of course, kita ke tempat adik dulu karena here in Indonesia, ini nih pertama paling awal yang paling pulang cepet tuh adalah anak TK ya, or kindergarten. Jadi ini kita melewati suasana perumahan ya. Kita keluar dulu dari area rumah kita. Oke. Nah, habis kita keluar dulu dari rumah, nanti kita akan lanjutkan perjalanan jemput si adik ya. Jemput si adik. Kayaknya ke sekolah TK dulu ya. Jadi di TK ini pokoknya pemandangannya masih rumah-rumah ya, jadi kita belum kasih lihat dulu viewsnya. Kayak gini deh. Jadi ini kita ceritain ya, kok lagi jemput anak nih, yang di kepala nih selain masalah jemput anak adalah hari ini tadi pagi udah belanja habis berapa, terus kemudian kita nanti pekerjaan rumah yang belum selesai dikerjakan. Jadi as an ordinary housewife ya, kayak biasanya ibu rumah tangga biasa. Nah, sekarang perasaannya gimana ya kalau nggak ada husbandnya ya? Di perasaannya itu nggak enak, nggak, something's missing. Kadang kita emang bisa ngelakuinnya semua sendiri, tapi it doesn't mean that it's a complete gitu loh. Kayak sometimes as a person ini kan pasti we need somebody else to lean on gitu ya. Kita kayak perlu sandaran gitu. Nah, itu nggak kita dapetin kalau husband kita tuh nggak ada gitu. Oke, but life must go on, right? Harus terus berjalan. Jadi ya kita sambil cari ya husband kita nih. Where my husband is. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki wilayah jalan raya. Ada banyak hal yang akan kita bicarakan selama sepanjang jalan ini karena banyak banget yang bisa kita ceritain sebenarnya. But you know what? Nggak tahu mulai dari mana karena banyak banget. Jadi rasanya itu kayak mau ini ya. Tapi ya itulah live. Oke, semangat. Jadi kebetulan nih. Oke, sebentar, kita harus hati-hati, pay attention, karena di sini adalah biasanya kalau emak itu kan dianggap kita mengendarai dengan dengan sembarangan ya, sering banyak yang gitu ya. Nah, kita pakai mengemudi secara safely, yang pakai safety ya. Let's prove kalau emak-emak itu juga bisa mengendarai dengan aware, dengan kesadaran, dengan dengan kesadaran berlalu lintas gitu loh, bahwa keamanan diri itu juga mempengaruhi keamanan pengendara yang lain. Oke, itu tadi. Cerita yang lainnya nanti kita akan lihat ya setelah kita sampai sekolah, karena ya banyak banget. Kalau ada pertanyaan di mana suaminya, silahkan tolong cek di kolom komentar. Oh no, semangat, harus tetap semangat jalani hidup ini, right? Nah, sekarang kita akan sampai di perempatan pertama, so the first what kind traffic light ya. Nah, sekarang kita turn left dulu. Udah denger nggak bunyinya tik tek 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 gitu ya. Nah, sekarang kita turn left dan kita akan lanjutin. Let's move on. Hidup itu kayak gini loh, kayak kita misalnya hidup tuh sama deh, kayak kita nempuh perjalanan seperti ini ya kan. Kita nggak bisa tiba-tiba
balik arah gitu. Ada tempat yang kita nggak bisa putar balik, atau tempatnya terlalu sempit, jalannya terlalu sempit untuk putar balik, atau padat merayap, atau apapun itu. Tapi yang pasti, jikapun hidup harus mengharuskan kita untuk kembali kepada putaran pertama, itu pasti kita akan ketemu masa atau ketemu titik atau ketemu putar balik yang memang diperuntukkan untuk kita. Jadi kuncinya adalah let's move on. Pokoknya terus saja jalan ke depan gitu loh. Apapun yang terjadi udah ditinggalin, let bygones be bygones. Biarkan yang berlalu, ya biarlah berlalu gitu. Nah, kalaupun harus kembali ke masa itu ataupun jalan Tuhan memang kembali ke situ, ya akan Tuhan tunjukkan jalannya. Seperti contohnya jalan nih, kalau kita misalnya mau balik lagi kan kita terus saja, nanti kita ketemu perempatan, pertigaan, atau putar balik atau apapun itu yang membuat kita bisa kembali lagi ke arah semula gitu. Nggak harus tiba-tiba langsung muter blek gitu aja. No, just be consistent, lanjutin aja. Whatever happens, let it happen. Ya, you just go straight, terus saja jalan. Nah, kayak gitu deh. Ini ceritanya curhat emak di mobil ya. Tapi ya, nah kita kan mau jemput si adik dan kakak dulu. Kebetulan ada 2 kids geraha. Kita akan cita-cita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol apa aja ya dari dalam mobil ya. Apa aja deh bisa diceritain if you want to share the story. Wait, ini adalah second traffic light dan kebetulan kita dikasih lampu hijau, so we just go straight. Jadi kayaknya perjalanannya lempeng-lempeng aja. Padahal kita lagi dikasih keberuntungan dengan lampu hijau. Nah, well, sometimes like that. Dalam hidup juga seperti itu kan. Kadang kita tuh pas lagi in very mood gitu ya, tiba-tiba kita dikasih jalan, dipermudah, lancar-lancar aja. So kalau hidupnya lagi seperti itu, dinikmatin aja, disyukurin, dan jangan lupa selalu berbuat baik. Oke, kali ini kita udah mau nyampe bentar lagi di sekolah adik ya. Jadi ya sabar aja. Ini how long that we take dari from home? Oke, sekitar 7 menit lebih kita berkendara dari rumah sampai this is ini kalau lagi jalannya lagi goyang-goyang, berarti kita lagi ngelewatin kayak semacam polisi tidur ya. What is it ya? It's kind of a safety, kayak bump road yang bikin safety gitu loh. Bahwa itu kan itu sekolah, ada wilayah sekolah juga di situ yang baru kita lewatin. Jadi pengendaranya agar lebih aware, lebih hati-hati dan ini. Oke, nah berikutnya sekarang kita akan turn right ya, belok kanan, dan harus safety lagi. Kita perhatiin bahwa jalan ya, kita harus buktiin bahwa emak-emak itu juga good in berkendara. Oke. Nah, kita harus selalu memastikan bahwa kita itu seriting kanan atau kita kasih lampu kode ya, kita kalau mau belok ke kanan bahwa kita memang ke kanan bukan ke kiri, tapi kita belok kanan atau lurus gitu. Matiin jika kita memang sudah belok gitu ya kan, atau tinggal kalau misalnya pakai mengemudi tinggal dicer dikit itu aja ininya apa namanya, kemudinya. Oke, next kita sekarang sudah melewati mau mulai menuju ke arah wilayah in the center of the town ya. Jadi kita akan lihatkan perjalanan ya yang di arah kota ya. Jadi udah kota sih sebenarnya, cuman maksudnya senternya ya, tempat is like a place for bupati gitu ya. Terus tempat tinggalnya bupati, house of the bupati. It's very good view sebenarnya. Cuman saya nggak bisa balikin dulu di kamera. Ini lihat aja di belakang-belakang yang sedang kita lewatin ya. Dan itu tuh banyak sekali pedagang. So this is kind of food stallsnya tuh banyak banget ya. Terus kita akan belok kiri, turn left again, jangan lupa nyalain ya. Oke, terus kita pastiin ya kiri kanan itu gunanya kaca spion. Terus then we go straight again. Nah, kita sekarang mulai memasuki wilayah persekolahan, wilayah sekolah, dan lot of vehicles ya di sini ya yang udah mulai parking untuk ini. Ya, itu loh daily life as a mommy, but ya, husbandnya not at home, yang nggak ada suaminya di rumah ya. Jadi ini adalah kisah hari-hari realitanya kehidupan as a mommy. Oh my god, jadi sekarang kita mau nyari parking lot tapi kita nggak dapet karena ini bener-bener full.
Oke, kita coba dulu. Oh, kita belum keluar rupanya. Jadi kita lurus dulu aja deh. Kita lagi ditintinin tuh sama bapak-bapak driver yang lain. Nah, oke, karena kita muter dulu karena belum go home ya. Setengah 9 ya. So, what time we will go home? No, I don't know. Kok nggak tahu sih gimana nih mami. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Nah, trip kita nih, kita udah mulai masukin wilayah yang agak padat ya kalau di kota ini ya. Kita coba lihat view-nya yang jalan ya, biar ini kita lagi macet ya.